Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali di majelis yang penuh dengan berkah, yaitu majelis ilmu, majelis di mana kita menggali ilmu-ilmu agama kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertafaqquh fiddin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi kita pintu-pintu ilmu dan menjadikan kita orang-orang yang yastami'unal qaul wa yattabi'un, yang mendengarkan perkataan dan nasihat serta mengikuti yang terbaik darinya. Ikhwani fiddin, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Sebagaimana biasa kita akan membahas Al-Kabair. Hari ini kita sampai pada Al-Kabirah As-Sabi'atu wal Ishrun, dosa besar yang ke-27, yaitu Al-Mukas. Al-Mukas yaitu para penarik pajak, orang-orang yang memalak, para pedagang, orang-orang yang mengambil pungutan liar, pungli, orang-orang yang memotong harta zakat yang ditariknya. Nah, ini adalah al-mukas. Dan ini merupakan salah satu di antara dosa-dosa besar. Al-mukas ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 42. Innamas sabil 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itulah yang mendapat azab yang pedih. Mereka itulah yang mendapat azab yang pedih. Termasuk di dalamnya adalah yadzlimunan nas, orang-orang yang menzalimi atau berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi adalah orang-orang yang menarik pajak atau pungutan, ya, dari para pedagang atau dari kaum muslimin, dari masyarakat. Demikian juga termasuk suhud yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis kullu jasadin, dalam riwayat kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh dari suht, maka neraka lebih cocok untuknya, lebih pantas untuknya. Suhud adalah termasuk di dalamnya al-maqs, ya, al-maqs yaitu menarik pajak ataupun menarik pungutan dari orang-orang tanpa hak. Hadza wa'idun syadid. Ini merupakan satu ancaman yang sangat keras dan berat. Yufidu an aqla amwalin nasi bil batil minal kabair. Menunjukkan bahwa segala macam bentuk memakan harta manusia dengan atau secara batil itu termasuk al-kabair.
termasuk dosa besar. Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan yadkhulu fihi al-mukkas. Masuk di dalamnya al-mukkas, penarik pajak tanpa hak, secara tidak halal atau secara zalim. Wa qati'ut tariq, para penyamun. Wasariq, para pencuri. Wal khain, para pengkhianat. Wazani, para pezina. Wa man ista'ara syai'an fajahadahu, orang yang meminjam sesuatu lalu dia ingkari. Wa man taffafa fi wajnin, dan orang yang mencurangi timbangan ataupun takaran, au kail. Wa man iltaqata malan falam yu'arrifhu wa akalahu, orang yang menemukan barang di tengah jalan, menemukan harta atau barang di tengah jalan, namun dia tidak memperkenalkannya, ya, tidak mengumumkannya, lalu dia memakannya, ya. Menemukan barang di tengah jalan, diam-diam dikantongi, tidak diperkenalkan, diumumkan, lalu dimakan. Nah, ini termasuk aklu amwalin nasi bil batil. Wa man ba'a syai'an fihi 'aibun faghattahu, dan siapa saja yang menjual barang atau sesuatu yang terdapat aib padanya, lalu dia menyembunyikannya. Wal maqamir, dan segala macam bentuk perjudian. Ya, nah ini adalah termasuk aklu amwalin nasi bil batil. Ya, dan termasuk suhud, yang Nabi SAW mengatakan, la kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Ya, setiap daging yang tumbuh dari suhud, ya, dari mengambil, ya, secara tidak halal harta manusia, maka neraka lebih patut dan pantas untuknya. Ya, At-Tibi mengatakan, ya, wa fihi anna al-muqs min a'zamil mubiqat wa addahu adh-Dhahabi min al-kaba'ir. At-Tibi mengatakan termasuk di dalam hadis itu adalah al-muqs, ya, yaitu menarik pajak, menarik pungutan, ya, memalak, ya, seperti yang banyak dilakukan oleh para centeng ataupun preman di pasar-pasar, di terminal-terminal, ya, ataupun di mana saja, di pelabuhan-pelabuhan. Ya, ini termasuk a'zamul mubiqat, termasuk dosa besar yang terbesar. Wa addahu adz-Dzahabi minal kaba'ir, dan adz-Dzahabi memasukkannya termasuk salah satu di antara dosa-dosa besar. Al-Baihaqi mengatakan, ya, al-muqs an-nuqsan. Al-muqs itu atau al-maqs itu artinya adalah an-nuqsan, pengurangan. Fa idza intaqasa al-amil min haqqi ahli zakat fa huwa sahibu muqs. Apabila amil zakat mengurangi hak ahlu zakat, maka ia termasuk sahibu muqs, yaitu orang para petugas pajak yang curang. Ya, dia mengambil tanpa hak, ya, secara zalim atau secara batil, ya, dari harta zakat itu. Ya, ini termasuk sahibu muqs, ya, dari ahlu zakat, dari orang-orang yang berhak mengeluarkan zakat. Jadi, misalnya dia datang kepada orang yang wajib zakat, lalu dia tarik zakatnya dan lebih dari itu, ya, lebih dari bagian yang seharusnya dia keluarkan. Nah, ini namanya muqs. Ini adalah sahibu muqs. Nah, demikian dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Ya, jadi termasuk al-muqs adalah penarik zakat yang mengambil lebih daripada ketentuan yang seharusnya dari para wajib zakat tersebut. Nah, demikian. Jadi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, al-muqqas la yadkhulul jannah. Ya, di dalam riwayat lain Nabi mengatakan la yadkhulul jannah sahibu maqsin. Ya, tidak akan masuk surga, ataupun para muqqas ini tidak akan masuk surga. Dalam riwayat lain la yadkhulul jannah sahibu maqsin. Tidak akan masuk surga, ya, sahibu maqsin, yaitu para penarik pajak, ya, orang-orang yang memalak, orang-orang yang yang memungut harta manusia atau mengambil pungutan dari harta manusia secara zalim. Dan ini termasuk juga orang-orang yang muflis, yaitu yang telah mengambil harta si fulan dan si fulan tanpa hak. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Nah, jadi ikhwan fillah, ya, Nabi mengatakan sahibal muqsi finnar,
Ya, sesungguhnya para penarik pajak ini atau orang-orang yang menarik pajak ini finnar, ya. Di dalam kitab Faidul Qadir, ya, Syarah Al-Jami' As-Shaghir tulisan Abdul Rauf Al-Munawi disebutkan, ya, tentang hadis yang berbunyi inna sahibal maqsi finnar. Sesungguhnya orang yang menarik pajak itu, para penarik pajak itu di dalam neraka, para pemungut liar ataupun orang-orang yang memalak itu di dalam neraka, yakni al-ashir atau al-ashar alladhi ya'khudul maqsi, yang mengambil pungutan, yang mengambil pajak, yang memalak min qibali sultan, ya, dari pihak sultan, yakunu yaumal qiyamah fi nari jahannam, pada hari kiamat mereka ada di dalam neraka jahannam, ay mukhalladan fiha, mereka bisa kekal di dalam jika mereka menghalalkan perbuatan mereka itu. Ya, jika mereka menghalalkan perbuatan mereka itu, maka mereka bisa kekal di dalam neraka. Li'annahu kafir, karena dengan penghalalan itu ia bisa menjadi kafir. Ya, dengan penghalalan itu ia bisa menjadi kafir. Wa illa, dan jika tidak menghalalkannya, fayu'adzab fiha ma'a usatil mu'minin insyaallah masyaallah. Jika dia tidak menghalalkan perbuatannya itu, maka dia diazab di dalam neraka jahanam bersama usatul mu'minin, bersama para pelaku dosa dan maksiat dari kalangan kaum mukminin. Masya Allah, ya, selama waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma yukhraj wa yadkhulul jannah. Kemudian dia keluar dari neraka dan dia masuk ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga. Wa qad yu'fa anhu ibtida'an, dan boleh jadi dia dimaafkan sejak awal. Nah, itulah dia sahibul maqsi, yaitu orang-orang yang menarik pajak atau pungutan secara tidak sah, secara batil dari harta manusia. Ya, mereka ini jika menghalalkan perbuatannya, maka dia bisa kekal di dalam neraka jika menghalalkannya. Karena dia telah menghalalkan suatu yang haram, ya, dia telah menghalalkan suatu yang haram. Nah, jika dia tidak menghalalkannya, ya, maka dia disiksa di dalam neraka jahanam bersama para pelaku dosa besar lainnya dari kalangan kaum mukminin. Tentu saja ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum jami'an, hadza wa'idun syadid. Ini merupakan satu ancaman yang sangat besar, yang sangat berat, yang sangat mengerikan. Yufidu annal maqsi min akbaril kabair wa afjaril fujur. Yang menunjukkan bahwa al-maqsi, ya, menarik pajak, mengambil harta manusia secara tidak halal, secara zalim, dengan cara memungut memalaknya ataupun ya mengambilnya secara paksa, ya, min akbaril kabair, termasuk salah satu dosa besar dan termasuk satu kefajiran yang sangat besar. Ya, dikatakan demikian, ya, karena dia telah merusak manusia, ya, karena dia telah ifsadul insan, dia telah merusak manusia, dia telah mengambil harta mereka dengan cara paksa. Wal mukas qad qahara al khalq bi akhdhi ma laysa alaihim jabran. Ya, seorang mukas, ya, qad qahara al khalq, dia telah memaksa orang lain. Ya, dia telah memaksa orang lain untuk mengambil hartanya tanpa hak secara paksa. Ya, nah demikian. Seperti yang kita lihat sekarang ini banyak sekali, ya, kejadian-kejadian ataupun kasus-kasus orang-orang yang memalak para pedagang di pasar-pasar, mengambil dari mereka secara tidak halal, ya, secara tidak sah, ya, dari harta-harta mereka, dari barang dagangan mereka. Nah, ini termasuk al-maqsi yang diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sahibal maqsi finnar. Sesungguhnya para pemalak dan pemungut pajak ini berada di dalam neraka. Ya, para ulama menjelaskan bahwa aslul maqsi adalah an-naqs. Al-maqas itu artinya adalah an-naqs, pengurangan. Wa minhu akhdhul mikas fil bai'i wasyira'. Mengambil mikas artinya penawaran, pengurangan harga, ya. Fil bai'i wasyira', tawar menawar di dalam jual beli, ya, yaitu yastaudi'uhu syai'an min tsaman wa yastanqisuhu minhu. Penawaran itu termasuk mikas, ya. Nah, jadi asal kata al-maqs adalah an-naqs, pengurangan. Ya, disebut juga al-asyar, ya. Al-asyar,
Ya, ini juga al-asyar yang disebutkan di dalam hadis juga, itu juga sama artinya dengan makkas atau mukas dan al-makis, yaitu wahwa alladzi ya'khudhu minat tujar, yang mengambil secara paksa dari para pedagang, idza marru bihi, jika para pedagang itu lewat kepadanya, muksan, ya, secara tidak halal, ya, dengan paksa, ya, memalak mereka, ya, tidak boleh lewat kecuali bayar sekian. Nah, ini namanya al-makkas ataupun al-asyar, ya. Nah, demikian. Wal makkas ad-daribah, dan makkas itu adalah ad-daribah. Ad-daribah artinya pajak. Ai darahim allati kanat tu'khaz min bai'is sila', yaitu uang yang diambil dari para pedagang, ya, fil aswaq, di pasar-pasar. Ada yang mengatakan huwa ma ya'khudhuhu a'wanud daulah an asya'i muayyanah inda bai'iha wa inda idkhaliha fil biladi wal mudun. Ada yang mengatakan bahwa al-mukkas adalah harta yang diambil oleh a'wanud daulah, para petugas-petugas pemerintah, ya, dari barang-barang tertentu ketika akan dijual atau ketika masuk ke dalam negeri. Nah, ini termasuk, ya, al-mukkas. Nah, sahibul maksi disebut juga al-asyar, ya, karena dia alladzi ya'khudhu minal muslimina asyra amwalihim, ia mengambil dari harta manusia usyur amwalihim, sepersepuluh dari harta mereka. Ini adalah satu kebiasaan, biasanya mereka mengambil 10%. Ya, mereka minta 10% dari barang yang dijual. Dari situ sebutannya, dari situlah muncul sebutan al-asyar. Ya, mengambil 10%, ya, mengambil 10%. Ya, dari harta manusia, ya, dari harta kaum muslimin, dari harta para pedagang, ya, la ala wajhi zakat, bukan sebagai zakat, bal ala wajhi ta'addi, ya, namun, ya, dalam bentuk ta'addi, yaitu kejahatan, ya, pemaksaan, kejahatan dan kezaliman. Ya, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, Al-Imam An-Nawawi mengatakan, ya, annal maksi min akbahil ma'asi wadh-dhunub al-mubiqat. Beliau mengatakan bahwa al-maksi, ya, memungut pajak, memalak orang, ini termasuk maksiat yang sangat buruk, min akbahil ma'asi wadh-dhunub, termasuk maksiat dan dosa yang sangat buruk. Wa dzalika likathrati mutalabatin nasi lahu, karena dia banyak menyusahkan dan merugikan manusia. Wa dhalamatihim indahu, dan banyak menzalimi manusia. Wa taqarrara dzalika minhu, dan perbuatan itu terus-menerus dilakukannya. Ya, orang yang memalak para pedagang ini, dia keenaan, ya, hingga dia tidak berhenti dari perbuatannya. Karena adalah mengambil mendapat harta dengan tanpa memeras keringat. Ya, dia stop para pedagang itu, dia minta 10%. Ya, dia minta bagian, ya, dia menarik, mengambil secara paksa dari para pedagang itu. Ya, ini membuat para pelakunya ketagihan dan tidak berhenti, ya. Taqarrar dzalika minhu, perbuatan itu terus menerus diulanginya. Ya, karena tidak ada pekerjaan yang paling enak selain memalak, ya. Ya, modal badan gede kan begitu, ya, suara lantang, ya, atau modal kekuasaan, hingga mereka memalak manusia dengan cara yang batil, dengan cara zalim, ikhwan fillah. Dan ini termasuk dosa besar, ya. Ini termasuk dosa besar. Wa intihakuhu linnas, dan kejahatannya, ya, pelanggarannya terhadap hak-hak manusia. Wa akhdhu amwalihim bighairi haqqiha, dan mengambil harta mereka tanpa hak. Wa sarafaha fi ghairi wajhiha, dan memakainya dengan cara yang tidak tepat, atau meletakkannya tidak pada tempatnya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi Al-Imam An-Nawawi menggolongkan ini termasuk akbahul ma'asi wadh-dhunub, ya, termasuk perbuatan dosa dan maksiat yang paling buruk. Al-Imam Al-Baghawi mengatakan, yuridu bi sahibil maksi alladhi ya'khudhu minat tujar. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sahibul maksi itu adalah alladzi ya'khudhu minat tujar, yaitu yang mengambil harta dari para tujar, idza marru alaihi maksan, ya, jika para pedagang itu melintas di daerah mereka secara paksa,
ya, biismil usyur, dengan alasan harus menyerahkan 10%. Ya, Al-Hafiz Al-Mundhiri mengatakan, ya, Al-Hafiz Al-Mundhiri mengatakan, ammal an, adapun sekarang, fa innahum ya'khuduna maqsan biismil usyur. Mereka, ya, mengambil secara paksa harta manusia dengan alasan 10%, yaitu pajak 10% atau pungutan 10% atau sekian persen. Ya, nah demikian. Makhusan, ya, walaysa laha ismun bal syai'an ya'khudunahu haraman. Nah, ini adalah satu kita katakan satu perbuatan, ya, yang tidak halal. Ya, mereka ambil dengan alasan seperti itu atau dengan istilah seperti itu, ya, haraman, secara haram, wasuhtan, ya, ya'kuluna fi butunihim nara, ya. Dan mereka telah memakan harta itu dan masukkannya ke dalam perut mereka dan sebenarnya mereka masukkan, ya, ke dalam perut mereka, ya, api neraka, ya. Nah demikian.